Lebih gila. Bahkan di awal film udah diceritain, mereka tuh mau dijodohin dari awal. Halo kalian, waduh kita masuk review kali ini nih. Mantap, movie review My Sassy Girl. My Sassy Girl. Gila gue udah gak sabar banget ini, sumpah. Yaudah langsung kita mulai ya, karena Depot udah gak sabar. Udah gak sabar. Iya. Tapi sebelum mulai, Oh iya, apa dulu tuh? Realemnya dong, jangan lupa ditonton gitu loh teman-teman. Nonton ya, klik di sini aja ya. Realem ini seru loh. Ngebawa kalian berimajinasi, ngebayangin dengan dibawakan oleh Bapak Sna, selalu Bapak Sna. Jadi nanti kliknya di mana? Di Sini situ aja. untuk Realem dan My Sassy Girl. Yes. Gak usah lama-lama deh. Kita bahas aja filmnya langsung. Langsung kita mulai mereview My Sassy Girl. Yes. Gimana nih, Evan, yang udah gak sabar mau bahas nih? Dari awalnya yang lu dapet deh, ceritanya dulu apa deh, pelan-pelan. Anjing banget. Inti permasalahan di film ini apa? Intinya, aduh udah gak penting, intinya nonton aja. Aduh. Gue sih, waduh. Sumpah gue sebenarnya speechless kalau mau ngebahas ini film gitu loh. Auto jadi film favorit gue salah satunya. Waduh, gile. Untuk romance, auto. Kalau dari gue pribadi sih, masalah yang gue dapat intinya, mereka mau bersatu, tapi nggak bisa. Kenapa gitu loh? Itu gue bingung sih sebenarnya. Kenapa mereka sangat mau saling bersatu, tapi nggak bisa? Gitu. Bisa dong. Dari awal sampai hampir akhir bilang seolah-olah nggak bisa gitu loh. Apakah karena orang tua nggak setuju, ataukah apa? Sebenarnya lebih nggak bisanya kalau menurut gue ya, egoisnya masing-masing gitu. Bukan egoisnya masing-masing sih, egois. Ya gitu. Ceweknya kan lagi terluka. Cowok hanya mau menghibur gitu. Iya, mau menghibur dan sabar juga. Dan emang orangnya beneran baik gitu. Gue rasa juga ya dalam kondisi yang si ceweknya terluka nih takut gitu loh, masih takut untuk bergerak gitu. Masih fragile lah gitu kan. Tapi tetap butuh sosok dia. Karena masuk sama orangnya cocok gitu. Emang baik. Jadi si cewek kayak enggak, orangnya baik, tapi dia juga ngerasa aduh gue masih belum bisa lupain yang lama gitu. Jadi serba salah. Makanya dia minta waktu 2 tahun itu untuk menenangkan hatinya. Iya. Lah, serius lu baru? Gue gak nangkep kayak kenapa dia gabung sih dari awal. Orang tua gak setuju. Oh, gue juga ada bingung ini deh. Yang kedua atau pertama kali datang ke rumah orang tua, dia sempat ada yang ribut sama emaknya kan. Yang bapaknya selalu. Enggak, tapi di sini udah di luar nih. Si Yonwo-nya udah di luar. Oh iya, ini pertama banget deh ke rumahnya. Udah selesai di luar, yang tiba-tiba ceweknya kabur. Kedua kan orang hujan-hujanan kok. Hujan-hujanan pertama dong. Oh iya benar. Nah, terus si cewek ini yang ngomong mamanya ngomong, udah lu nggak bisa sama dia. Dia tuh nggak punya masa depan. Dia nggak punya masa depan kan? Betul. Maksudnya apa gitu loh? Kenapa nih emak bisa tahu dia nggak punya masa depan? Gue mikir apa dia time travel? Kok sekeluarga time travel gitu loh? Waduh. Karena dia bilang dia nggak punya masa depan, seolah-olah dia udah tahu masa depan dia tuh apa gitu loh. Oh bukan, itu natur. It happens sering banget gitu loh. Kayak gini, itu kan fasenya masih kuliah ya. Yes. Gitu. Terus juga kelihatannya bukan orang yang pintar. Bukan seseorang yang menonjol aja gitu. Iya, belum kelihatan prestasinya. Ibaratnya juga kayak kerja ya, belum ada kerja. Oh masih kuliah. Iya, belum bekerja, belum settle gitu loh. Cuman gitu, dan dengan emosi juga mungkin nyokapnya terlontar omongan gitu. Dan gue nggak tahu apakah pacar sebelumnya tuh yang meninggal itu apakah sudah kerja atau lebih settle. Rasanya sih gitu ya. Iya. Gitu. Kalau nyokapnya ini ngomong nggak compare sama yang sebelumnya. Sisi itu sih. Gue terpintas begitu karena gara-gara nih cewek suka nulis cerita. Kan isi ceritanya semuanya punya satu konklusi. Kalau nih cewek berasal dari masa depan, bener gak? Enggak. Di ceritanya kan dia ngomong sendiri, cewek yang Terminator berasal dari masa depan, yang ini berasal dari masa depan, yang samurai juga berasal dari masa depan. Lo tau gak sih, itu sebenarnya hope-nya dia tau gak? Hope dia kalau menurut gue ya, itu harapan dia yang dia tuangin dalam cerita.
harapan dia kalau sebenarnya dia pengen dia dari masa depan itu maksudnya adalah dia dari masa sekarang kembali ke masa sama pacarnya dulu. Tetap belum move on sebenarnya gitu. Gue tuh nangkapnya kayak gitu, Pak. Gila. Makanya udah speechless banget gue kalau mau ini gitu. Kena banget. Bahkan yang tadinya gue anggap missing point aja malah ternyata itu waduh makin kacau lagi. Mau kita masuk ke situ? Boleh. Apa nih? Satu hal yang benar-benar bikin gue missing point itu yang agak bikin gue bingung gitu. Sebenarnya ada dua sih, tapi yang ini yang bikin gue bingung banget. Itu pas si cewek ini nggak balik. Udah setelah 2 tahun ditungguin datang. Oh ya? Ke pohon. Kan dibuka tuh time capsule ya. Sama si Ginwo ya. Ginwo ya? Ginwo. Bacanya apa? Nah, pas dibuka tuh ada kodok. Nah, apa itu kodok? Ini gue bingung plus gue mikir ini nggak mungkin. Masa cuma gimmick komedi doang. Maksudnya dan out of nowhere ada kodok di situ. Biologik nggak mungkin. Gue penasaran lah akhirnya. Gue cari. Ternyata begini. Jadi menurut yang tertulis nih gitu ya, menurut informasi yang gue dapet, si pembuat filmnya ini ngambil analogi begini, kadang dibilangnya tomb ya, TOMB bahasa Inggrisnya. Apa tuh artinya? Kayaknya tempat kayak kuil gitu, tempat-tempat kuno gitu, itu banyak kodok. Biasanya. Jadi maksudnya adalah kemungkinan untuk si cewek ketemu sama cowok lagi itu lebih kecil dibanding itu kodok ada di dalam kapsul. Gila. Perumpamaan jadi itu semacam itu. Tersirat banget. Gading. Malah gue kepikirnya pertama terlintasnya, oh nih cewek udah pernah kesini duluan sebelum itu cowok. Jadi ada semacam kodok masuk atau apa. Jadi pas dia buka ya ada kodok gitu loh. Terlalu nggak mungkin. Nggak masuk gitu di gua kalau yang kayak gitu. Tapi ternyata kayak gitu, wah itu, aduh, gue udah gak bisa ngomong apa-apa gitu loh kalau dibuatnya kayak gitu. Sumpah gitu. 2 kali lihat ini. Yang pertama gue nonton skip. Cuma kayak pengen tahu filmnya apa. Yang kedua setiap ending pasti merinding. Berarti sering banget dong nih nontonnya. Iya, maksudnya kali pertama kali kedua. Oh, yang pertama tetap nonton sampai endingnya juga nonton full. Iya. Oh enggak, skip yang pertama. Yang kedua tuh baru tadi. Iya. Bener-bener baru tadi dan endingnya juga tetap merinding. Iya, dan gue baru ngerti. Ini pas yang pertama gue nonton ini ketemu siapa gitu. Iya kan? Jadi kan cuma ada satu ibu-ibu sama si ceweknya. Ya. Terus kok bisa kenal? Gue pikirnya tuh pas gue nonton film pertama apa? Karena lu skip jadi lu gak nyambung. Iya, gue pikir apa si Ginwo-nya ini kenalan gitu kan sama ibu mantannya. Kayak kurang ajar banget gitu loh. Maksudnya ya meskipun dengan baik-baik diterima segala macem, terus juga ada kurang penjelasannya, ternyata itu bibinya. Cuk. Intinya jangan skip. Iya. Jadi nggak nyambung. Iya gitu. Setelah gue tahu, oh lebih gila. Bahkan di awal film udah diceritain mereka tuh mau dijodohin dari awal. Iya, nggak persis dijodohin sih ya, tapi kan emaknya nyuruh udah lu ke rumah bibi lu, malu tuh mau jodohin lu, tapi dia nggak pernah mau kan sebenarnya. Ibaratnya kayak comblangin lah, gitu. Ketemu dulu aja gitu. Terus nyelak. Ketemu juga dong. Yang kedua apa nih missing point yang kedua? Yang kedua itu yang pas digerebek di hotel. Yang ada polisi tiba-tiba? Iya. Kenapa ada polisi tiba-tiba? Iya, siapa yang ini polisinya? Maksudnya ternyata gue juga gak ngerti sih. Iya kan? Pertama gue mikir apakah pemilik motelnya karena kayak gerak-gerak mencuri. Yang gue gak ngerti ada bahasa Korea nih. Dipajang kan, dia ngeliatin foto gitu. Cuma tulisannya Korea nih, ada koran di ini, ada gambar. Oh iya. Pemilik motelnya. Itu gue juga. Tapi gue gak ngerti maksudnya apa. Coba teman-teman yang ngerti boleh komen maksudnya apa sih? Oh iya, gue inget tuh. Itu jadi si pemilik motelnya sama istrinya sama 4 atau 5 jadi banyak anaknya gitu kan. Nah dia liatin itu, dia udah pergi gitu aja kan. Gue gak ngerti tuh maksudnya apa tuh. Iya, gue juga gak ngerti sih. Tapi bener-bener juga nih, kodok kayak ada koneksinya, mungkin itu ada koneksinya. Ada, karena disorot cukup lama gitu menurut gue sih. Dan itu setelah bayarnya 40.000 won gitu kan. Itu gede-gede gue gak ngerti. Kayaknya sih gede. Gitu. Jadi mungkin gue pikir ini maksudnya mau kasih makan anaknya banyak gitu. Jadi mahal. Diketok harganya. Gue pikir gitulah.
Tapi tetap ini kan pas yang pertama ya itu ke motel ya. Handphone si cewek yang bunyi kan. Ya. Nah diangkat. Habis itu tiba-tiba polisi datang. Oh. Iya kan bingung iya, juga. bener. Jadi siapa tuh yang telepon Iya, itu? iya. Gue ngerasa itu dia kayak semacam buronan awalnya gue pikir. Loh, Iya, maksudnya dikejar-kejar polisi atau something. ceweknya ini Ceweknya ini. Kan yang ditelepon ceweknya nggak lama polisi datang kan. Iya. Pemikiran pertama gue gitu. bisa sih. Tapi itu inget nggak lo suaranya cowok atau cewek sih yang ditelepon? Terus inget gue nggak dikasih dengar bahkan. Oh iya. Nggak inget sih gue. Masih inget gue nggak dikasih dengar. Iya sih. Pokoknya cuma dijawab di mana gini. Iya, tiba-tiba udah kegerebek aja. Ya, maybe orang tuanya ya. Bisa Entah jadi. bokapnya atau Tapi nyokapnya. canggih banget bisa ngelacak lewat HP berarti. Enggak, kan dikasih tahu ya kita di sini gini lantai ini ya. Iya. Ya curiga lah anak perempuan lo jam segitu belum pulang. Bukan curiga, sorry, khawatir maksudnya. Khawatir. Gitu. Gua ada yang ini juga sih. Gua menangkap semacam analogi. Apa tuh? Ingat pas kakek-kakek cerita nggak? Oke, iya. Si kakek cerita, iya dulu tuh ada pohon ini dulu sempat kebelah jadi dua. Tapi ada satu cowok yang ngegantiin sama percis. Supaya untuk orang tercintanya gitu kan. Iya, supaya ya itu karena emang apa ya udah janji di situ, terus si cewek juga sering banget ke situ, nggak mau ngecewain lah gitu loh. Iya, tapi gue menarik sedikit, gue ambil analogi malah itu semacam cewek itu terhadap pacarnya juga. Jadi cowok itu ke mantan pacarnya maksudnya, bukan ke Gyeonwoo, kan maksudnya mantan pacarnya udah mati. Ya. Sambar petir kebelah dua, pohon itu mati dong. Iya. Digantilah dengan yang baru. Gyeonwoo lah mengganti yang baru. Dia mau menjadi yang baru gitu. Wah, keren. Filosofis sih. Filosofis yang gue lakukan, wah keren juga nih film gila gitu. Gue nggak sejauh itu sih, cuman sesimpel nggak mau ngecewain si ininya aja gitu. Meskipun itu unpredicted lah disambar petir. Ya iya dong. Sesensitif itu cuk. Dan disambar petir kebelah dua katanya, sampai se ekstrem itu. Dan dipikirin gimana supaya bentuknya mirip, nggak kelihatan berubah. Meskipun tetap notice juga sih si ceweknya sih. Susah kalau orang kayak gitu emang. Detail-detail diperhatiin gitu. Tapi kita bahas yang apa ya? Kayak semacam kurang ada lancang dari si. Oh iya benar ya. Apa nih yang mau lo bahas apa? Padahal di awal-awal filmnya buset. Wah. Cewek di subway mata tipsi teler gitu. Udah ditolongin ngeliatin lo kayak apaan sih? Iya gitu. Anjing ganggu aja gitu. Gila. Terus wah. Tapi actingnya tuh sempurna gitu menurut gue. Buat lu, wah luar biasa nih actingnya. Bahkan saat mau muntah. Tapi juga tetap manis gitu. Mau muntahnya manis. Lu mendomar sini. Jun Ji Hyun nama artisnya. Oke. Jadi udah nahan muntah, mau muntahnya tuh masih cantik gitu loh. Tapi habis itu nggak ada manner, tetap muntah di orang tua. Ya orang muntah mana bisa ditahan. Dan kampretnya dia yang kasih tempat gitu loh. Oh iya bener juga, gue ambil lupa itunya loh. Iya, orang tuanya kan baik ini orangnya dimuntahin. Anjing kan. Keselin banget. Belum yang lo bayangin di kampus. Semacam psycho juga gak sih? Oh iya nyamperin cowoknya, ngajak keluar. Iya, terus dia kalah-kalin. Ngomong sama dosennya lagi. Iya, gue hamil nih pak. Gitu. Habis aborsi itu bapaknya di dalam. Mantep. Makanya gitu anjrit. Lancangnya tuh bener-bener kasih lihat gitu. Tapi dia bisa loh si aktor cewek ini. Satu sisi yang dia apa sih kayak jaga jarak gitu sama cowok kan. Yang kayak tomboy abis ibaratnya kan, tomboy abis terus. Tapi satu sisi bisa jadi yang kayak super cute, super ngangenin, super feminin. Waduh, demen berarti tipe-tipe cewek gitu. Harusnya no comment sih, tapi secara film gue suka gitu loh. Dia bisa meranin kayak gitu. Iya. Apalagi yang lancang-lancangnya dari si cewek ini gitu. Apalagi? Banyak sih sebenarnya. Yang kepala tentara diinjak dong. Ya itu kan nggak sengaja ya, si Yono juga nginjek kalau itu. Kan dikira pijakan doang. Iya, tapi di scene-scene yang ada tentara itu juga akhirnya itu titik turning point juga sih dari film ini. Dia mulai ngebuka dirinya sedikit.
agak terpaksa gitu. Mereka saling ngebela. Yang pas di Sandra Ya. si Ginwo-nya kan. Ya gue rasa agak terpaksa nih cewek, akhirnya dia pakai jurus itu gitu. Nah dari situ yang dibalikin akhirnya sama cowoknya pas di rooftop. Yang ketika diketemuin sama blind date-nya. Oh ya? Nah kan si ceweknya mau ke WC, ditarik kan sama si Ginwo. Terus ngobrol berdua kan di balkon gedung gitu loh. Kok kita kayak beda film ya? Udah beneran ada. Gue gak ada scene itu. Lah. Terus cerita dulu. Terus? Iya, jadi lo sempet tahu nggak sih yang si ceweknya nih, si Ginwo-nya lagi ngedate. Yes. Ya, ngedate yang akhirnya cowok kan ternyata. Nah itu kan dia disuruh datang kan ke kafe yang ada cowok kan. Nah habis dia datang nggak lama kan si ceweknya mau ke WC kan. Nah dikejar sama Ginwo kan. Terus ditarik ke kayak balkon gitu yang pemandangannya gedung-gedung. Terus diajak ngomongnya apa? Sama si Ginwo-nya juga, si ceweknya itu kan kali pertama si Ginwo yang kasih gestur gitu loh. Yang kayak ikut gue dulu. Biasanya kan ceweknya yang narik-narik kan. Cowoknya yang nurut, ini ceweknya nurut. Nah terus dia ngomong. Terus dia nebak, dia bilang gini, gue tahu itu yang di dalam tuh bukan cowok yang putus sama lo kan. Kok lo tahu? Bingung ceweknya. Atau dari mana? Itu kalung. Jadi si Ginwo itu nyabut kalung di lehernya. Kalau lo ketemu cowok baru, ini lo lupain masa lalu lo. Gue tebak kayaknya cowok lo udah meninggal ya. Kok beneran gak ada scene itu lo? Sumpah. Iya. Wah lu kayak director cut ibaratnya, gila. Ada loh. Gua gak ada, sumpah. Gua gak nonton, gak ada. Gue lanjut ya. Boleh, terus. Nah, dari situ si Yunani bilang, gue gak apa-apa, dia orangnya baik kok gitu kelihatannya. Gitu segala macem. Yaudah lu coba aja, maksudnya agak lebih nurut, pokoknya dinasehatin. Lu lebih nurut lah sama cowok, jangan terlalu frontal ini itu. Nah, di satu sisi, setelah itu si ceweknya WC, gitu ngobrol sama si cowok itu. Yang ngasih tahu 10 hal. Iya. Oh itu gua ada. Lah bagian narik doang gua nggak ada mereka pisah berdua. Sumpah makanya gua kapan dia kebalapan gua bingung makanya. Itu dia maksud gua dibantah adalah kan si cewek ini ngomong nih yang pas di si Ginwo ditahan sama tentara. Kalau lu bener-bener cinta, ya udah emang kenapa kalau orang yang cinta nikah sama orang lain? Ditunjukin sama Ginwo. Nggak bisa. Bukan nggak bisa gitu nah. Nggak bisa lihat orang sama orang lain. Gue bisa. Nah, terus? Karena kan dia bilang it's okay, gue nggak masalah lu sama dia. Artinya Ginwo cinta banget. Di situlah titik balik tunjuk. Makanya itu udah mulai gemeteran kan ceweknya, gue yakin deh. Udah mulai udah lagi dilanjutin yang 10 hal itu. Iya. Makin parah. Makin. Artinya kan si Ginwo merhatiin dia gitu kan. Udah dikejar fix. Gak pakai lama gitu. Tapi memang beberapa hal harus terjadi lah gitu kan. Si cewek harus menangin diri. Dari situ juga udah. Itu sempat ketemu lagi ya. Pas yang dicari-cari itu kan. Ketemu mereka. Si Ginwo-nya kan mau bunuh diri tuh. Oh itu bunuh diri ya? Karena posisinya sama. Udah di ujung peron sih, aku juga lihat itu sih. Iya, udah dekat-dekat itu. Akhirnya diteriakin, dia ngeh suara siapa. Akhirnya balik ke rumah bokapnya ya. Iya, ditolak lagi, disuruh pisah. Sosok bokapnya ini juga sebenarnya gue rasa juga nggak tega hati lah pak. Maksudnya tahu seorang cowok berjuang. Iya, gitu loh, sama-sama ngerti laki-laki. Gara-gara benda di kantong aja. Itu accident yang kocak sih. Aduh. Wah, remaja bebas gitu. Kondom mencegah AIDS. Diselipin komedi begitu loh. Iya sih, itu kocak sih. Yang korek. Aduh. Kami siap melayani apalah itu. Pokoknya gue gak ngerti juga sih. Tapi yang pas di bar, yang dia pakai baju SMA gitu. Ini rokok gitu kan, rokok. Yang dia berduaan mabuk. Yang beda lagi nih, apa nih? Yang mundur. Jadi kan yang pas habis ngasih mawar
Kan disuruh bawa baju SMA. Oh, oke. Cabut ke bar kan. Bukan ke bar sih, kayak diskotik kayaknya. Gue malah nganggapnya kayak pensi. Terus? Enggak, Cuk. Karena isi anak-anak sekolah semua. Dia masuk kayak pakai identity card, KTP. Oh, dari awal udah pakai ya? Iya, itu kan yang muka dua-duanya tengil. Nih, gue punya KTP meskipun baju sekolah. Nah, itu gue malah muncul di ending loh. Loh. Di ending lu ada gitu nggak? Ada gitu lagi nggak? Kalau ada gue salah inget doang. Ada. Oh, berarti gue salah inget doang. Iya, dia kan berarti kan oke gue anggap diskotik, satu kelas gitu kan. Masuk, ya udah dia inilah seru-seruan gitu. Minum terus ngerokok gitu kan. Yang biasanya nggak pernah ngerokok si Jinwonya. Gue nggak ada juga sih itu. Dan dikasih rokok sama si siapa ya? Ceweknya. Dan ceweknya gue nggak ngerti ini berapa kali tag ya. Seret nyala coy. Itu susah loh. Itu keren sih. Gue nggak ada sini itu juga lagi. Waduh. Sejujurnya sih ya, gue pribadi hampir 3/4 film gue bosen loh. Wow. Karena pada dasarnya sebenarnya gue nggak demen film romance. Oh iya sih. Gue bener-bener nggak demen film romance yang belak-belakan dari awal kalau ini romance gue nggak demen. Oh ya paham. Maksud gue gimana ya kayak menurut gue stereotip gue sih ya, ya romance ya begitu gitu loh, dan ya nampak emang begitu aja gitu. Maksud gue iya biasa banyak film romance yang miris-miris memang sih ya. Iya, dan menurut gue rat line-nya sama lah, benang merahnya itu sama gitu. Memang sih. Ya. Enggak, tapi gue nonton film romance dari barat gitu, western, Eropa. Dan ini ya masuk favorit gue, yang lain kurang. Ya nggak ngerti kenapa. Nomor 1 nih kalau romance. Nomor 1. Wah gila. Nomor 1. Wajib nonton berarti. Numero uno. Wahid. Apa nih? Ada apa lagi nih yang bikin lo excited lagi? Okay. After all, tetap sih yang kena banget di endingnya. Yang bagian mana nih? Ending banget. Yang dia nunjukin ID cards. Enggak dong. Itu kan ending banget kalau mau ngomong. Iya sih, cuman nggak di situ dong. Mundur dikit sebelum itu. Yang akhirnya si ceweknya kembali dari Inggris ya. Dari Inggris. Iya. Udah setelah ke pohon terus akhirnya ketemu satu ibu-ibu gitu kan. Kita juga nggak tahu ini ibu-ibu siapa gitu. Dia datang, dia ngobrol, gimana keadaan lo gitu. Ya gue udah baikan, gue ke Inggris 1,5 tahun lah ya dia bilang. Itu supaya ngelupain gitu. Oh dia ngomong gitu ya? Iya. Iya. Mungkin keskip bagian itu. Dan ibunya bilang ya ibaratnya masa nanti anak gue sedih loh ibaratnya lo lupain. Enggak lah, si ceweknya bilang gue rasa anak lo akan lebih seneng gue seperti ini gitu kan, bisa moving on hidupnya. Nah sebenarnya kalau lo enggak itu pas lagi ngobrol begitu yang lagi disorot ke arah ceweknya, gue lupa tektokan keberapa, belakang tuh ada yang masuk bayangan cowok pakai jas. Oh iya sih. Buat pintu. Iya. Tak, terus tiba-tiba yang dikunyeng-kunyeng gitu kan. Iya. Nah dan di situ gue keinget di scene awal. Pas diunyeng-unyeng kan matanya sipit banget gak bisa ngeliat ya. Terus diarahin ke si muka ceweknya. Ceweknya langsung sedih nangis. Matanya berkaca-kaca langsung. Udah gue gak tahan banget di situ. Merinding deh. Makanya gue ngomong gue gak demen 3/4 kan. Karena di ending-endingnya balik lagi gue demen mind blown kan filmnya. Jadi menurut gue itu mind blown gitu loh. Ternyata yang selama ini mau dicomblangin, saling comblang itu mereka berdua gitu loh. Dan masih kena ya. Dan masih kena di situ kalau buat gue. Oke gitu. Bahkan gue sempat ketipu 2 kali. Gue kira pertama kali endingnya bakal pas cewek ngadep sono, yang di kereta ceweknya ngadep sono, Genwa di belakang ketinggalan. Gue kira udah, terus gue kira habis itu. Iya, banyak orang akan mikir gitu sih. Wah gila sih kalau gini sih, nyebelin banget. Sakit hati banget gak sih kalau di situ kan? Terus soalnya yang kedua, lu inget nggak sebelum syuting maknya pacar yang udah meninggal, ambil scene-nya tuh dari si cewek itu pelan-pelan berubah jadi bibi itu, jadi maknya. Nah, gue juga ngira dia sampai tua nggak ketemu sama Genwa. Gue kira itu dia yang berubah jadi tua gitu loh. Sampai tua pun gue tetap gak ketemu gitu loh. Gue pikir wah gila, gue ketipu sekali lagi, 2 kali loh gue ketipu loh. Gue suka juga shot, ini teknis ya. Shot pas si ceweknya ini juga deketin ending. Pas si ceweknya ini ngebuang kalung. Kan dari tangannya ditarik mundur, set.
ya kan? Kok nggak ada lagi sih itu sih? Gue Ya, nonton film apa sih? dia akhirnya ngebuang kalung di danau. Nggak ada, gue nggak ada. Waduh. Banyak banget yang gue kebuang ya. Waduh. Atau jangan gue yang director cut jadi dikit banget. Nggak tahu sih director cut biasanya gimana sih? Director's cut kan Suka director yang mau motong gimana kan? bukan, maksudnya kan emang cuplikan potongan. Enggak, biasanya full satu film, cuma ini director cut, jadi dia yang lebih ngatur. Biasanya kan editor. Masa gua rasa kalau gua nonton yang director's cut terus yang itu gimana? Lu ingat film apa yang dibuat 2 kali ya? Oh ini, NKT nanti kita cerita tentang hari ini. Muncul lagi di bioskop dengan director cut doang. Berarti kan full satu film, cuma yang milih tuh director yang mau ambil scene yang mana. Maksudnya gimana yang kita cerita hari ini? Di bioskop ada film nih, namanya nanti kita cerita tentang hari ini. Udah hilang, berapa bulan kemudian muncul lagi nanti kita cerita tentang hari ini. Oh, judulnya director's gitu? cut. Iya, sama, judulnya sama, cuma plus ada director's cut doang. Oh, judulnya tuh nanti kita cerita tentang. Lu belum pernah nonton itu? Gak tahu gue. Oh, nonton deh. Gue juga belum nonton sih. Udah next itu masih dibahas dulu. Wah, dapat hint teman-teman untuk film-film selanjutnya ini, untuk film selanjutnya yang dibahas. Oke, kita masuk lagi nih ke Message Seagull ya. Buang kalung ke danau terus. Iya, di situ gue suka teknik shotnya sih, yang ditarik dari si kalungnya set disorot terus ke belakang ceweknya, belakang rambut setengah badan gitu, terus danau, terus dilempar dibuang. Dia, gue udah move on. Ya, either udah move on atau belum, menurut gue itu perlu sih, bro. Jadi paling nggak itu batu loncatan lo untuk move on. Iya, lo take one step ahead lah gitu. Ya. Kalau nggak gitu, ya terjebak di masa lalu selamanya. Ngaruh loh barang-barang lo dari masa lalu gitu. Maksudnya ya mungkin ada orang yang terserah gitu, tapi sebenarnya berpengaruh. Gua nggak berani bilang sebenarnya juga sih. Menurut Stephen sebenarnya berpengaruh. Iya. Jadi lu udah buang-buang barang mantan lu? Nah itu nggak perlu dijawab ya. Oke. Itu nggak perlu dijawab sih. Jadi langsung masuk penilaian nih. Overall semua keseluruhan atau masih ada yang mau dibahas lagi? Terakhir. Ada apa lagi nih? Awal-awal tuh si cewek ini pas ngebahas bilang apa ya, dia kayak selalu mendambakan cowok dari masa depan gitu. Ya. Sampai begitu juga sampai di ending kan. Sampai dia ngomong kayaknya gue ketemu sama pria dari masa depan. Menurut lo kenapa? Ini mau bahas di sini ya, gue baru mau bahas di TAF nih, gimana nih? Oh gitu. boleh banget. Ya, kita bahas di TAF aja yang bagian ini ya. Siap. Jadi overall buat lo berapa nih nilainya? Udah 9,5 lah. Wah gila. Ini dengan semua risknya udah diberikan, jelas lah kenapa 9,5 dikasih. Ralat 9,8. Hampir sempurna. Berarti yang kita tanya 0,2-nya kenapa? Itu polisi. Hah? Polisi itu aja sih yang gue nangkep sih udah. Coba teman-teman kasih tahu, bantu Tepan biar nilainya jadi sempurna nih. Iya loh. Yang udah tahu kenapa nih polisinya, dari mana polisinya? Tinggal itu doang sih, Sisanya semua udah mantap, tidak ada apa-apa lagi. Gue pribadi, mohon maaf ya, gue cuma 7,5. 7,5. Iya sih, karena juga lo nggak into romance. Yes, gue 3/4 bosen gue bilang kan. Cuma bisa naik drastis karena endingnya aja. Dan itu berarti udah nilai yang berbaik hati ya. Sudah nilai yang berbaik hati. Udah generous sekali. Gak apa-apa. Moral apa yang lo dapet dari ini? Cukup 1 kalimat. Waduh, moral banyak ya? Bukannya banyak sih. Waduh. Bukannya gimana ya Pak ya? Gue kesentuh sekali sih sama film ini sih. Moralnya tuh ini tuh mulai hilang loh sekarang ini. Apa tuh maksudnya? Orang sangat realistis ya di zaman sekarang ya. Film-film seperti ini tuh dianggap bullshit. Iya gak sih? Di bagian mana nih? Kenapa maksudnya? Maksud gue gini, bukan di bagian mana ya, tapi kan kadang film ini tipis ya sama realita ya. Tapi realita yang digambarkan dalam film ini tuh dianggap bullshit dengan kebanyakan orang sekarang gak sih? Maksud gue padahal dalam kehidupan nyata pun ada loh kejadian-kejadian seperti ini. Tapi udah kesamping sekali gitu. Orang membicarakan hal seperti ini. Dalam film maksudnya jarang ada yang buat begini, bukan? No, ini dalam hidup
Real life. Mungkin lu yang jarang ketemu cewek kali. Belakangan ya sih. Jadi kurang explore gitu loh. Gue nggak tahu sih setelah gue selesai pendidikan, gue nggak nemuin hal-hal seperti ini lagi sih dibicarain gitu diomongin. Berarti masalahnya emang kurang aja. Dulu iya. Berarti dulu banyak. Enggak, pernah aja gitu loh. Dulu pernah aja. Cuma belakangan gue dikit banget denger orang tuh cerita yang hal kayak gini yang sedikit nggak realistis tapi itu kejadian gitu loh. Jadi apa ya, moralnya buat gue sih bahwa ini benar-benar kejadian gitu loh. Ada buat ngingetin lagi sih sebenarnya sih. Buat ngingetin lagi, ada loh dalam kehidupan hal seperti ini yang terjadi yang nggak bisa dijelasin pakai logika gitu loh. Yang udah gimana tapi udah emang jodoh aja gitu loh. Nggak harus jodoh juga sih, mungkin hal-hal lain ya. Lebih kayak gitu sih kalau dari gue sih. Bisa dibuat jadi satu kalimat. Wah, berat. Itu aja lah. Gitu. Yang tadi aja sih sudah. Gue ngerangkumnya juga susah, Pak. Oke. Nangkep. Baik. Dari Bapak, Senah. Kalau buat gue, jangan paksakan hal yang emang gak bisa. Gitu. Perbaiki dan kembangkan diri Anda terlebih dahulu, maka waktu dan takdir akan menjawabnya. Atau nambahinnya mungkin selagi Anda menunggu, meskipun nggak tahu nih ya, itu akan beneran nungguin gak sih, atau lo tertipu di tengah jalan, tiba-tiba lo tahu dia udah married aja gitu. Ya terlepas yang lo lakuin tuh terikat kehidupan dia, tapi isi kesibukan aja sih. Iya. Makanya jadi gue nyebut kembangan diri dulu kan tadi. Iya, maksudnya jadi lebih inspirasi aja. Iya. Maksud gue ya sebelumnya lo nggak pernah ngelakuin hal itu, gitu. Terus lo coba gitu, jadi tanpa perlu ada kaitannya sama cewek atau gimana juga cukup diri sendiri dulu aja yang lo kembangkan gitu. Jadi potensi juga sih. Yes, mantap. Iya gitu. Cuma ya nunggu 2 tahun tuh Bro, 2 tahun bro, gila, Jakarta nunggu 2 tahun mah gini. Tapi kita nggak tahu kehidupan lah ya. Itu dia. Baik teman-teman, itulah elaborasi panjang atau iya sangat panjang sih kayak ini. Gue nggak tahu berapa menit juga nih. Kita ngulik-ngulik soal My Sassy Girl. Wah, bagus banget gitu, menurut gue bagus banget. Nah, tapi kita tetap nih bikin tafnya. Dan kebetulan ada loh tafnya loh. Ada. Bahkan kita juga tadi ambil sedikit untuk dioper ke taf kan dari review ini. Iya. Jadi nonton langsung aja tafnya. Klik di sini. By the way, taf itu trivia and fun facts. Jadi fakta-fakta, kemudian informasi sederhana ya mengenai film ini. Terkait film My Sassy Girl ini. Iya. Meskipun film 2001 tapi masih nemu aja tafnya ini. Ada lah. Bagus lagi ya. Boleh lah. Bagus. Relatif. Itu pribadi. Jadi selesai sudah akhirnya review kita kali ini teman-teman. Udah segitu aja.